Supriyatno yang sudah mulai orang Indonesia. Sudah ya, cukup ya, saya tidak akan tambah. Ya. Kita sepakat ya? Baik. Kita mulai Pak Ahsanul Kossasi, kami persilakan. Ya. Ini kalau Faisal Akbar sudah speechless tapi ngomongnya lebih dari 20 menit, hebat juga ini. Jadi pimpinan memang menurut saya, tadinya saya berpikir ini tidak perlu lagi diputar. Karena goal saat ini itu tentunya adalah cross examination dan apa yang dipaparkan oleh Kapolri dan juga dari Jaksa Agung itu sudah cukup jelas dan kita sudah terima. Dan teman-teman sudah menanggapi. Sehingga menurut saya dari Demokrat tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mas Bambang. Ya, terima kasih Ketua. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kepolisian yang telah menyelesaikan dan sedang berjalan tugas-tugas lainnya. Dan kemudian juga kejaksaan. Namun dari perintah atau rekomendasi kita di DPR itu, yang dikerjakan oleh kepolisian adalah baru perintah pertama, yaitu menemukan penanggung jawab dugaan tindak pidana periode akuisisi merger menjelang pembelian EPJP. Yang nama-namanya antara lain Robert Tantular, bla bla bla, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi. Yang kedua, ini belum bisa kita sebut berhasil karena yang diduga bertanggung jawab terhadap tindak pidana pada periode pemberian EPJP sampai PMS ini belum tersentuh baik oleh Kejaksaan Agung maupun oleh kepolisian. Kejaksaan Agung baru berhasil mendakwa Robert Tantular, Hisam dan Rafat dengan dakwaan korupsi 3,11 triliun. Namun belum menyeret penyelenggara negaranya. Saya nggak tahu, kita mungkin tidak perlu berpikir pintar atau tidak perlu menjadi orang pintar untuk menduga Robert, Hisam dan Rafat ini tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada penyelenggara negara yang terlibat. Bagaimana mungkin dia bisa membobol uang negara sebagaimana yang dituduhkan oleh kejaksaan dan diputuskan oleh pengadilan 3,11 triliun tanpa melibatkan penyelenggara negara. Antara lain nama-nama itu yang belum tersentuh adalah Budiono, Miranda Gultom, ini dari Dewan Gubernur BI ya. Kemudian Siti Fasiah, Budi Mulyana, dan pejabat lainnya seperti Jainal Abidin, Edi Ismail Yusuf, Sugeng, Dodi Budi Waluyo, dan pihak-pihak lain yang terkait. Lalu kemudian pada periode PMS, Ketua KSSK Sri Mulyani juga belum tersentuh, baru dipindahkan ke Bank Dunia. Kemudian Budiono sendiri kembali ke Budiono sebagai anggota, lalu Raden Pardede sebagai sekretaris KSSK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS yaitu Rujito. Ini juga belum tersentuh. Saya nggak tahu apakah sudah diperiksa atau belum. Kemudian PR terakhir lagi bagi pihak berwajib dan kita di sini adalah periode aliran dana. Ada apakah nama-nama Aminuddin Rustam dan Rusi Nazir atau mantan pimpinan cabang Makassar sudah diperiksa? Ini masuk dalam keputusan rekomendasi daripada DPR. Kalau misalnya, kenapa saya juga menduga jangan-jangan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK ini tidak jalan karena gajinya kurang, karena biaya operasionalnya kurang. Kami Pak tegaskan, kami mampu menggalang koin 100 perak dari rakyat Indonesia untuk mendukung penyelesaian kasus Bank Senturi ini. Dan saya kira rakyat tidak keberatan. Sebagaimana kami, rakyat, memberikan koin bagi presiden kita. Kemudian juga, walaupun saya bergembira Bibi Chandra tidak masuk ke pengadilan, tapi saya kecewa dengan adanya deponering rakyat atau kita tidak tahu siapa otak daripada yang melakukan kriminalisasi dan rekayasa terhadap kasus Bibi Chandra ini. Itu kecewaan kita. Karena saat kita dengar pendapat di Komisi 3, ketika kita tanya, Susno, kenapa kau tangkap itu Bibi Chandra? Kau tahan. Perintah bos. Gitu. Terus BHD kita tanya, kau tahan? Ya perintah Pak. Yang perintahkan siapa kita tidak tahu. Kemudian juga
Kita tentu tidak ingin, Bapak sekalian, pemuka agama telah menuding pemerintahan kita ini pembohong. Ini fakta, bukan nggak ada. Lalu kemudian tentu kita tidak ingin lagi nanti pemuka agama atau cendekiawan mengatakan pemerintah kita tukang rekayasa. Karena setidaknya ada 4 yang saya catat yang beraroma rekayasa atau kriminalisasi, yaitu kasus Antasari, Bibi Chandra, Gayus, dan terakhir adalah Senturi. Sekali lagi Ketua, saya ingin mengingatkan kata kunci daripada kasus Bank Senturi ini kembali kepada kasus Senturi. Permasalahan Bank Senturi merupakan upaya berlanjut yang dilakukan oleh pemilik bank bersama pihak lainnya secara melawan hukum yang melibatkan oknum pejabat otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, dan oknum pejabat fiskal, yaitu KFSK, yang notabene adalah Menteri Keuangan, sehingga merugikan bank, namun kerugian bank tersebut harus ditanggung oleh keuangan negara melalui pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek dan pernyataan modal sementara yang dalam pelaksanaan diduga kuat telah melanggar atau menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku. Itu kata kunci dari persoalan Bank Senturi ini. Terima kasih Ketua. Baik, berikutnya Prof. Hendrawan.